Sobat Poros Jakarta dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat beraktivitas, serta tak lupa Poros Jakarta ucapkan terima kasih pada yang sudah mengklik channel Poros Jakarta, dan menyaksikan video ini. Channel Poros Jakarta yang menyajikan segala berita, dan semua bisa jadi berita. Peletakan batu pertama pembangunan Museum Catur Indonesia dilakukan di Sekolah Catur Utut Adianto, Jalan Raya Siliwangi, Rawa Panjang, Kota Bekasi pada Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Peletakan batu pertama ini ditandai dengan penjelasan mengapa mendirikan Museum Catur. Sejumlah tokoh catur menuangkan semen dan batu tanda dimulainya pembangunan museum tersebut. Pembangunan diperkirakan berlangsung sekitar 9 bulan. Hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua Umum PB Percasi, Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Grandmaster Utut Adianto, Dewan Pembina Eka Putrawirya, Rusdi Raher, Wakil Ketua Willy M. Yosef, para pembina catur dari BPK Penabur, di antaranya Ketua Yayasan BPK Penabur, Adri Lazuardi, seluruh pengurus PB Percasi dan masyarakat catur Indonesia. Ketua Bidang Pelatihan PB Percasi, Women Master Lisa Karlina Lumondong menjelaskan tentang mengapa mendirikan Museum Catur Indonesia. Ia mengatakan, salah satu Dewan Pembina PB Percasi, Eka Putrawirya, menginginkan agar catur bisa dinikmati dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bagaimana caranya? Pak Eka sudah mendirikan Sekolah Catur Utut Adianto hampir 30 tahun lalu, sejak tahun 1993. Ia sudah membuat festival catur, lewat Java Chess Festival, dan sekarang ditambah dengan Festival Catur Pelajar oleh BPK Penabur. Dia pun tidak berhenti berpikir untuk terus mengembangkan catur Indonesia. Maka salah satunya adalah mendirikan Museum Catur Indonesia, jelas Lisa Karlina Lumondong. Lisa menjelaskan mendirikan sebuah museum catur, artinya kita mendirikan monumen catur Indonesia. Untuk apa? Untuk mewariskan karya-karya besar putra-putri Indonesia lewat catur yang membanggakan dunia tuturnya. Tentu, kata Lisa, pendirian Museum Catur ini tidak terlepas dari peran besar Eka Putrawirya. Bahkan dialah figur yang punya ide untuk mendirikan museum ini. Sementara itu Eka Putrawirya dalam sambutannya menyampaikan bagaimana ide awal mengembangkan catur Indonesia. Katanya, dimulai pada waktu dia ditunjuk menjadi tim manajer catur Indonesia ke Filipina 1992 bersama Utut Adianto. Waktu itu dia melihat ada perbedaan sesuatu yang dibawa oleh pecatur Indonesia dengan pencatur luar negeri. Pecatur luar negeri sudah membawa laptop yang berisi teori bermain catur. Pecatur Indonesia, Utut Adianto waktu itu hanya membawa buku catur. Melihat laptop itu, Eka mengatakan, pemain Indonesia mesti berubah, dan catur ternyata bisa menggunakan teknologi berarti bisa dipelajari lewat teknologi. Dari situ tutur Eka Putrawirya, ia mulai berpikir bagaimana membangun catur lewat pencetakan idola catur yang mana Utut Adianto sendiri yang harus jadi idolanya. Tiba-tiba Utut datang, ia menyanyikan lagu ini kepada saya, It's Now or Never, sekarang atau tidak selamanya. Saat itu Utut Adianto memutuskan keluar dari pekerjaannya, untuk mencetak idola catur Indonesia. Dan akhirnya Utut Adianto benar-benar menjadi idola catur setelah meraih gelar Grandmaster Super, jelas Eka Putrawirya. Saya mempunyai kerinduan yang sangat besar untuk memajukan catur Indonesia. Saya pikir, saya rasa museum ini bisa memberikan inspirasi edukasi buat masyarakat Indonesia, terutama anak-anak dan pelajar. Dan tentunya dengan museum ini kita gaungkan, kumandangkan berbagai tonggak-tonggak prestasi anak bangsa. Dan saya juga melihat prestasi yang luar biasa dicapai oleh PB Percasi bulan-bulan ini.
bulan yang luar biasa sih, luar biasa nih. Kalau mungkin rekan-rekan wartawan tahu. Susanto Megaranto, mohon berdiri naik. Women Grandmaster Medina Wardah Aulia. Wah, ini yang dapat. Ibu Bapak Pak Eka tadi cerita, oh juga ada Pak Herman Kurniadi, mohon berdiri Pak. Pak Agus Subandio, Pak Sisi Dursuna, kemudian Pak Jerry Sinaga, Pak Joni, ini semua dari Bekasi. Moskow merespon Museum Catur Indonesia. Lisa kemudian menjelaskan tentang respon dari negara-negara lain tentang pendirian Museum Catur Indonesia ini. Luar biasa. Respon pertama datang dari negara catur paling hebat di dunia yakni dari Moskow, Rusia. Setelah tahu Indonesia mendirikan Museum Catur, dari Moskow kontak dan mereka mengirim beberapa gambar sejarah catur Rusia, lengkap dengan tokoh-tokoh awal bangkitnya catur Rusia. Lisa memaparkan respon dari Moskow tersebut. Sebagaimana kita ketahui, Rusia, dalam 80 tahun terakhir sejak Alekhine menjadi juara catur dunia pada tahun 1927, negara superpower catur ini tetap tercatat sebagai juara dunianya. Hanya tergantikan 2 kali yakni oleh Grandmaster Majlis Max Owe, dari Belanda, tahun 1935 hingga tahun 1937. Dan Bobby Fischer dari Amerika Serikat tahun 1972 hingga tahun 1975. Rusia telah membudayakan catur di negaranya hampir 1000 tahun lalu. Nilai-nilai historis yang lebih dari 1000 tahun itu yang kini dijual ke berbagai negara tentang budaya catur di negaranya. Karena itu, ketika Indonesia mendirikan Museum Catur, ia segera merespon dengan mengirimkan berkas-berkas yang mungkin bisa dimuseumkan di Museum Catur Indonesia. Respon yang baik ini perlu diberi apresiasi untuk saling belajar dalam upaya mengembangkan Museum Catur dan juga berbagi keunikan dari isi museum yang nantinya menjadi tontonan edukasi yang menarik bagi putra-putri bangsa Indonesia.